Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam renungan beberapa kali terakhir, saya menyebut tentang peranan doa hening. Dan kemudian ada yang meminta untuk menjelaskan lebih jauh tentang doa hening itu. Tentu ada berbagai macam bentuk cara doa hening. Saya akan membagikan prinsip-prinsip saja. Pada dasarnya doa hening itu adalah menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Dan dalam menghabiskan waktu bersama itu, yang utama adalah perjumpaannya. Karena memang beriman kepada Tuhan itu bukan masalah mempercayai konsep-konsep. Bukan mempercayai rumusan-rumusan. Tetapi berjumpa dengan pribadi Allah sendiri yang penuh kasih, yang peduli, yang selalu ada, selalu mendukung, dan selalu siap mengampuni dosa-dosa kita. Allah adalah pencipta kita. Dan doa hening adalah saat-saat ajaib ketika ciptaan itu bisa berwawan hati dengan penciptanya. Kita sendiri tentu senang sekali kalau yang kita ciptakan itu bisa ngobrol sama kita. Dan itu ajaib kalau bisa begitu. Dan itulah yang terjadi ketika kita doa hening. Antara ciptaan dengan penciptanya bisa berjumpa lalu berwawan hati. Nah, itu doa hening. Maka bukan masalah membayangkan sesuatu, bukan masalah meminta sesuatu, bukan itu pada prinsipnya. Tetapi ada bersama, duduk bersama, bercengkrama bersama Tuhan, bercerita, berbagi, segalanya dibagikan. Karena dengan membagikan pengalaman, suasana hati, perasaan, kita menjadi satu. Itu komunikasi sebetulnya. Komunikasi adalah bersama-sama menjadi satu. Yang dikomunikasikan bukan hanya informasi. Saya melakukan apa, saya berbuat ini, saya melakukan itu, bukan hanya itu. Tetapi ada yang lebih dalam, yaitu komunikasi perasaan. Saya merasa, kenapa saya merasa jauh darimu, mengapa saya tidak mendapatkan penghiburan, mengapa saya mengalami ini, perasaan yang dikomunikasikan. Dan kemudian komunikasi yang paling dalam tentu adalah komunikasi pribadi. Ketika yang diberikan bukan hanya perasaannya, tapi juga diri kita. Yaitu dengan cara mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Pada saat doa hening itulah semuanya bisa dilakukan. Dan di dalam doa hening itu kita bisa seperti bertemu dengan sahabat atau orang tua yang mengasihi kita. Yang bisa kita harapkan, yang bisa kita percayai, yang bisa memberi solusi. Kita ceritakan semuanya. Kita ungkapkan semua, bukan hanya cerita dalam masih informatif. Dan di situ terjadi kesatuan, dan itu yang penting. Terjadinya kesatuan antara Allah dan manusia, dan itu shalom. Maka pada waktu itu kita bisa apa saja? Memuji. Aku memuji Engkau ya Tuhan, sungguh ajaib karyamu. Banyak sekali doa pujian di dalam Mazmur. Bisa juga doa pasrah, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga mempunyai doa pasrah yang luar biasa ketika dia menyerahkan dirinya. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Nah, dalam doa hening itu bisa apa saja. Yang paling utama adalah terjadi wawan hati. Karena itu kita jangan terocos ngomong terus. Kita juga duduk hening, tenang. Lalu kemudian menerima anugerah pancaran cahaya, energi kasih, energi pengampunan, energi kesegaran, energi kelegaan. Kita merasa bersih, fresh. Seperti gelap yang kemudian menjadi hilang karena cahaya yang masuk.
Atau seperti kita habis main di lumpur, banyak lumpur di dalam diri kita, lalu kita mendekat pada pancuran, air mancur, shower, yang kemudian perlahan-lahan seluruh kotoran itu menjadi luruh dan kita bersih, segar. Nah itu doa hening. Tetapi terutama doa hening adalah saat kita mengenal diri kita sendiri. Di hadapan Tuhan kita mengerti siapa diri kita. Ciptaan yang sangat dikasihi oleh Sang Penciptanya. Pendosa yang sungguh disayangi dan diampuni segala dosanya. Kita makhluk yang diangkat menjadi anak Allah. Sehingga kita mengenal diri kita dan kemudian juga mengenal apa yang perlu untuk diri kita. Karena itu dalam doa hening pertama-tama adalah merasakan cinta Tuhan yang begitu besar. Kemudian menjadi mengenal diri secara lebih utuh dan penuh, dan kemudian mengerti apa yang perlu, karena mengenal diri sendiri. Mungkin konsekuensi dari mengenal diri ini dan betapa pentingnya mengenal diri bisa lebih dipahami dengan sebuah cerita ini. Suatu ketika ada seorang yang sakit, ya sakit jiwa lah. Skrupnya kurang 1 atau 2 gitu, sehingga kadang-kadang dia tidak begitu menyadari siapa dirinya. Bahkan dia itu ketakutan setiap kali melihat ayam, karena dia merasa dirinya itu sebutir jagung. Jadi kalau ada ayam dia langsung masuk ke rumah, dia tidak berani keluar rumah, takut ketemu ayam nanti dipatok ayam, karena dia adalah sebutir jagung. Nah, tidak mengenal dirinya atau itu. Sampai dia terapi, lalu diberitahu kamu itu manusia, ayam itu takut, malah kamu makan ayam harusnya, bukan kamu yang takut sama ayam, kamu manusia bukan sebutir jagung. Lalu sesudah konsultasi dengan terapis, akhirnya dia sadar, oh ya saya bukan jagung, saya manusia, nama saya Bono, gitu. Lalu dia sadar, karena itu dia sudah pulang, ya sudah kamu sudah sehat, pulang sana. Nah, dari ruang terapis itu keluar. Enggak lama dari ruang terapis itu dia lihat ada seekor ayam, dia balik lagi masuk ke ruang terapis. Waduh, dia ketakutan. Lalu terapisnya heran, loh kamu kan sudah sadar toh kamu itu bukan jagung. Iya, saya memang manusia, saya bukan jagung. Nah, kenapa kamu masih takut? Saya memang sadar manusia, tapi ayamnya kan enggak tahu kalau saya sudah sadar saya ini bukan jagung. Halah, sama saja. Artinya apa? Ketika dia tidak sadar bahwa dirinya manusia, sikapnya juga keliru. Yang dia harapkan juga keliru. Karena tidak mengenal siapa dirinya. Kalau dia mengenal dirinya, siapa dirinya, dia tidak takut. Ayam, ayam sembelih, makan jadi ayam goreng. Enak, tidak takut. Karena mengenal siapa dirinya. Sama kalau kita berada dalam doa hening. Lama-lama kita mengerti siapa diri kita di mata Tuhan. Kita pribadi yang sangat dicintai. Semuanya dipenuhi. Dan Tuhan mengerti bahwa yang membuat kita bahagia semua sudah ada dalam diri kita. Tidak ada di luar sana, sudah ada di dalam diri. Sehingga kita tahu apa yang kita perlukan, tahu bagaimana harus berbahagia, mengenal diri sebagai pribadi yang dicintai, tidak perlu mencari cinta di mana-mana, karena sudah cukup oleh kasih Allah, bahkan kemudian bisa memancarkan cinta kasih, compassion, kebaikan, energi positif, dan segalanya. Karena itu doa hening bisa dikatakan segala-galanya. Tentu memang puncak doa adalah Ekaristi. Maka di dalam Ekaristi juga ada doa hening, saat-saat hening. Sebelum menerima komuni, sesudah menerima komuni, banyak saat hening. Karena disitulah kita menyadari kesatuan yang utuh dan sempurna dengan Tuhan secara sakramental. Tapi intinya doa hening adalah kebersamaan kita dengan Tuhan. Saat-saat istimewa, ciptaan bersama dengan penciptanya. Saat-saat kita mengalami dan merasakan betapa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Jadi bukan hanya masalah meminta. Karena pada waktu doa hening itu kita sudah mengerti bahwa segalanya sudah diberikan. Apa yang perlu sudah diberikan. Sehingga ketika kita doa hening, justru yang ada adalah syukur karena sudah merasa cukup. Cintamu saja cukup bagiku. Dan itu memang yang kita butuhkan.
Sehingga kita merasa penuh, utuh, bersatu dengan Sang Pencipta, bersatu dengan Sang Kekasih jiwa, dan kemudian kita tidak membutuhkan apa-apa untuk memenuhi egoisme kita. Yang ada kemudian justru memberi, berbagi, dan memancarkan energi positif. Maka doa hening itu penting sekali. Terutama untuk mengalami betapa kita begitu dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat, tanpa batas. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.